Tidak salah pemerintah mengatakan bahwa UMKM itu adalah penopang perekonomian terbesar di Indonesia. Karena jumlah UMKM kita di seluruh Indonesia kurang lebih 64 juta. Cuma bayangkan kalau 64 juta itu bergerak serentak, pastilah perekonomian kita semakin maju. Cuma memang kendala terbesar UMKM kita khususnya usaha mikro itu yang saya bilang tadi, karena mereka masih ada di sektor informal yang belum punya perizinan. Inilah peran pemerintah. Sebetulnya bukan hanya pemeran pemerintah, swasta pun harusnya ikut membantu ini karena mereka juga merasakan apa yang dilakukan UMKM kita. Harusnya itu yang saya bilang tadi, harus mereka punya simbiosis mutualisme. Karena kalau mereka yang kecil ini terdampak, pastilah yang besar terdampak. Contoh kecil di tahun lalu saja, pada saat para UMKM kita ini tidak melakukan penjualan, coba hampir usaha-usaha besar itu melakukan PHK juga. Betul. Ya, saya kira itu sehingga tidak salah kalau memang itu menjadi penopang perekonomian kita. Oke, sebagai penopang perekonomian ini Pak Isman, Bapak butuh berapa lama ini Pak ketika dari pertama kali kolaps saat pandemi kemudian untuk bangkit itu, membangkitkan UMKM Anda sendiri Pak? Baik, kalau misal terkait mengenai pandemi untuk bangkit ya, saya memang butuh kemarin kurang lebih 5 bulanan. 5 bulan ya untuk bangkit kembali. Dan memang betul apa yang dikatakan Pak Zainuddin tadi ketika kita berbicara mengenai lulusan-lulusan mahasiswa yang hari ini memang harusnya dia larinya ke usaha menengah. Karena kenapa? Kita tidak tahu para lulusan-lulusan yang setelah lulus itu mau kemana. Apalagi setiap tahun, bahkan ada beberapa kampus termasuk di tempat saya itu bahkan sampai 3 kali mewisuda setiap tahunnya, dan itu bukan main, itu bahkan lebih 1000 setiap kali wisuda. Nah, kita harus berpikir bahwasanya mahasiswa pun harus berpikir hari ini ya, usaha-usaha apa yang mereka harus geluti saat dia selesai. Jangan selalu berpikir bahwasanya mindsetnya para teman-teman hari ini itu larinya kepada ASN ya, harusnya larinya ke usaha. Karena kenapa? Usaha sangat menjanjikan dan bahkan ketika kita geluti itu akan menjadi penopang bagi diri kita pribadi dan secara umum akan membangkitkan negara kita khususnya di Sulawesi Selatan ini. Iya, perlu saya katakan seperti itu karena kenapa? Saya sudah mengalami ya. Walaupun saya misal tenaga pendidik di salah satu kampus, bukan berarti usaha ini harus dikesampingkan, bahkan lebih utama sebenarnya usaha ini ya. Apalagi di tengah pandemi ini ya, mahasiswa semakin, alumni kita semakin terpuruk. Apalagi banyak karyawan-karyawan di PHK. Nah, itu mau lari kemana kalau bukan lari ke usaha? Jadi hal yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana ketika kita memulai dari hobi, dari niat, kemudian kita jalankan. Apalagi dengan adanya program dari koperasi ya, itu sangat membantu bagi para masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya yang ingin berwirausaha dan kalang kabut untuk mencari pekerjaan. Cobalah kita membuat pekerjaan yang baru untuk bagaimana kita menghasilkan invest untuk kita sendiri, bahkan bisa berimbas ke orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu ya. Baik, Pak Zainuddin, Bapak sepakat tidak kalau misalnya anak muda zaman sekarang, para pemuda-pemudi kita itu dibekali skill, mindsetnya diubah, kemudian dengan bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ini Bapak ini bidang pemberdayaan dan pengembangan ini Pak. Ini cocok banget ini Pak untuk mengembangkan minat, skill dari masyarakat yang masih muda, pemuda-pemudi zaman sekarang nih Pak. Iya. Saya sih, memang kami sudah hampir masuk tahun ketiga ini. Program kami itu, kami selalu memberi motivasi kepada adik-adik kita atau anak-anak kita. Jadikan entrepreneur itu sebagai sebuah cita-cita. Yang kau malu, kalau natanya ki orang, apa cita-citamu? Pasti kalau ditanya ke anak-anak kita, apakah cita-citamu? Mau jadi pegawai, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Kenapa tidak pernah ada anak-anak kita yang begitu ditanya apa cita-citamu, mau jadi entrepreneur? Pernahkah ibu, bapak, ibu sekalian mendengarkan itu? Tidak pernah. Nggak pernah. Pasti selalu mau jadi karyawan, mau jadi pencari kerja. Nah kalau 10-5 tahun ke depan masih seperti itu, pasti
kita akan ke laut. Orang anak-anak sekarang bilang ke laut kok bro. Nah makanya kami hampir 3 tahun ini punya program namanya YES. YES itu Young Entrepreneur School. Seperti itu kira-kira, karena kalau bahasa Inggris saya tidak begitu itu. Kami mencoba mengedukasi anak-anak SMA. Kami tidak masuk di perguruan tinggi, tapi kepada anak-anak SMA. Karena kenapa di anak-anak SMA? Di anak-anak SMA ini kan masih abu-abu. Itulah sebabnya orang bilang kenapa anak SMA pakai putih abu-abu? Karena dia belum tahu di mana dia mau kemana. Sehingga itu yang kita mengedukasi. Kalau istilah kami di kantor itu mendoktrin mindsetnya, supaya ternyata ada pilihan yang jauh lebih bagus, yang bisa jauh menjanjikan dibanding yang ada sekarang. Iya, bahwa cita-cita menjadi seorang entrepreneur itu jauh lebih menjanjikan dibanding menjadi pencari kerja. Cuma memang usaha mikro kita, UMKM kita ini belum banyak, UMKM kita tetapi belum berjiwa entrepreneur. Artinya hanya mengandalkan belanja memproduksi tapi tidak punya inovasi di dalamnya. Contoh sederhana sebetulnya, kalau para pendengar sekalian biasa jalan-jalan dari Makassar ke daerah selatan dan ke daerah utara, ada penjual semangka. Itu begitu dipetik langsung dijual. Kenapa tidak dari kecil semangka itu dirubah bentuknya menjadi kotak menjadi, padahal itu bisa sekali. Sehingga orang bilang bentuknya beda, rasanya sama. Karena kalau kita yang memulai duluan, pastilah konsumen jauh lebih kita. Coba bayangkan kalau ada penjual semangka di Takalar yang segi 4, pasti Bapak Ibu para pendengar yang lewat pasti penasaran. Kenapa ada semangka seperti itu modelnya? Ini yang perlu, ini yang dibilang jiwa entrepreneur, merubah sesuatu tetapi rasanya tidak berubah tempatnya berubah. Saya kira-kira seperti itu. Inovasi ya Pak intinya ya, inovasi. Baik, untuk Anda pendengar kami ajak Anda di line telepon 36211853 atau di 082134 kali 9440, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0811 41002222. Kami utamakan Anda yang di 36211853. Mungkin Anda pertanyaan dari Anda terkait membangkitkan jiwa entrepreneur Anda sebagai masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan, silakan Anda bergabung dengan kami di line telepon 36211853 082134 kali 9440. Saya balik lagi ke Pak Isman ini selaku pelaku usaha ya, selaku pelaku usaha, benar ya. Oke, Bapak ini kan sebagai pelaku usaha, apakah memang sudah selama ini berjalan usaha yang Anda lakukan ya, dalam hal ini adalah PK Outdoor, ini sudah banyak inovasi yang sudah Anda lakukan. Nah, kalaupun dapat inovasi itu idenya dari mana Pak? Biar kasih bocoran juga ke masyarakat kita, biar masyarakatnya juga teredukasi Pak, silakan. Baik, alhamdulillah usaha ini memang sudah jalan beberapa tahun ya, dan memang sudah mengalami fase baik dari fase meningkat maupun menurun, itu sudah kami lalui ya. Bahkan saya sendiri menemukan inovasi ini berawal daripada keseringan saya, dan memang hobi saya sih ya. Memang hobi saya dari awal memang sering menjajaki gunung, sehingga inovasi saya muncul secara sendirinya. Saya berpikir bahwasanya ketika alat-alat yang ada saat ini yang saya miliki, alat pribadi itu tersimpan begitu saja kemudian tidak produktif, kenapa tidak untuk saya produktifkan? Nah, berawal dari situlah alat-alat yang ada, saya face to face ke teman-teman siapa yang ingin mungkin memakai alat tetapi dengan biaya mungkin yang sesuai dengan kadar mahasiswa. Nah, itulah, dan seiring berjalannya waktu saya butuh penguatan dari teman-teman yang mungkin pelaku usaha yang sama, mendapatkan inovasi bahwasanya memang memulai usaha itu tidak mudah. Tetapi ketika kita mampu untuk jalani usaha ini dan mempertahankan terus meningkatkan, yakin dan percaya suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Itu yang selalu saya tanamkan hari ini, bahwasanya ketika kita mulai berani untuk mencoba dan berani mempertahankan serta ikut bersaing, yakin dan percaya usaha itu akan jalan.
dan itu terbukti di Peka Outdoor hari ini. Bahkan alhamdulillah saya sampaikan begitu Pak, memang ini yang saya alami ya. Usaha ini memang sudah jalan dan memang sudah mengalami signifikan. Bahkan 1 tahun terakhir masih pandemi, tetapi alhamdulillah sudah banyak yang kami dapatkan. Dan bahkan sampai hari ini Pak, kami bahkan di Peka Outdoor itu bukan hanya sekedar menyewakan dan menjual alat-alat outdoor, bahkan kami sudah bergerak di sosial. Kami melihat bahwasanya masih banyak masyarakat di luar sana itu membutuhkan bantuan dari uluran tangan. Jadi sebagian daripada yang kami dapatkan itu kami berikan bantuan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jadi kami bergerak di bidang mungkin retail ya, termasuk di keuntungan. Kami juga bergerak di bidang sosial karena memang jiwa saya memang ada di sosial. Jadi hasil yang kami dapatkan kami sisihkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Itu mungkin ya. Baik. Jadi mereka bekerja sambil berdonasi, Benar. sambil beribadah. Iya. Jadi dia dapat dunianya, Akhiratnya juga dapat. Ini yang perlu ditiru ya. Iya. Kita harus tiru bersama ini. Saya sebelum Silakan lanjut, Pak. saya ingin menambahkan sebetulnya memang Silakan Pak. memulai usaha dari sebuah hobi itu jauh lebih ringan biayanya dibanding kita memulai usaha tidak dengan hobi atau dengan passion. Kenapa saya katakan contoh kecil ibu-ibu rumah tangga? Kenapa ibu-ibu rumah tangga yang sering bikin kue, kenapa tidak disalurkan hobinya untuk menjual kue daripada kau bagi-bagi Ji? Nah, ada juga pengalaman yang menarik seperti karena kebetulan saya juga punya usaha walaupun belum itu. Jadi kalau ada teman yang minta harga teman itu jauh lebih mahal dibanding harga pasar. Masa tos engkau temanku nak kau yang mau kasih hobi. Iya seperti itu, harusnya seperti itu. Jadi teman yang paling bagus itu membantu kita untuk memasarkan usaha kita. Jadi kalau kita pasarkan ke 10.000, bisa harga teman menjadi 12.000. Iya kan? Nah, seperti itu. Tapi dengan ketentuan kita kasih kita banyak. Iya, atau seperti itu. Jadi jangan menjadi teman yang merugikan gitu. Itu seperti itu. Dan sebetulnya peluang usaha di dunia kampus itu paling banyak. Contoh kecil. Dan ini mungkin karena masa pandemi jadi ekstrakurikuler anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa itu kan berkurang. Tetapi peluang usaha itu banyak di situ. Mereka sering berolahraga di kampus, mereka sering bikin aktivitas lain. Kenapa itu tidak ditangkap menjadi sebuah peluang usaha? Contoh kecil, kalau mereka habis berolahraga kan pasti mau minum. Kenapa kita tidak tangkap saya beli di sana deh, baru saya bawa ke sini jual. Ini sebetulnya membuat jiwa usaha kita muncul. Iya kan? Tapi ya seperti itulah. Tapi kami tidak pernah patah semangat untuk memotivasi adik-adik mahasiswa untuk membuat inovasi dalam hal berusaha. Ya, baik. Oke, saya lanjut lagi ke Pak Zainuddin. Pak, kalau melihat motivasi yang tadi Bapak sudah berikan kepada adik-adik, kemudian juga hal-hal yang perlu ditanamkan kepada mereka semua. Nah, kalau melihat dari adopsi digital, Pak, sekarang kan banyak sekali yang berbasis teknologi, berbasis digital, Pak. Bahkan ada yang duduk di rumah saja tapi sudah mampu untuk menghasilkan uang gitu secara daring gitu, Pak. Nah, bagaimana perkembangan adopsi digital yang dilakukan oleh pihak UMKM di masa pandemi ini, Pak? Baik, ini yang saya mau cerita seperti ini. Saya selalu menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa dan anak SMA yang ikut ISD bahwa ke depan menjual secara offline itu akan tergusur oleh waktu, tetapi tidak hilang. Menjual online itu pasarnya jauh lebih banyak. Karena kenapa? Kan hampir semua, mungkin di dunia juga ada. Dan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa banyak orang yang hanya duduk-duduk di kamarnya sudah bisa menghasilkan uang. Ya, itu perkembangan 5 akan 10 tahun ke depan. Dulu saya juga seperti itu. Kenapa saya jadi pegawai negeri sebetulnya? Itu paksaan orang tua. Orang tua kita dulu itu pina bangga kalau ada nipnya, Pak ya? Anaknya pegawai. Iya. Saya begitu saya diterima jadi pegawai, begitu pergi ki arisan mamaku, pergi ki apa, dia dengan bangganya menceritakan jadi pegawai mi anakku. Padahal saya juga tidak berpuas, ternyata ini akan
waktu akan berjalan seperti itu. Nah, sekarang makanya kami berharap mekanisme penjualan itu tidak lagi mengharapkan dari lebih banyak di manual itu. Kita berharap lebih banyak digital. Makanya di beberapa lembaga pemerintah kami telah bekerja sama baik dengan Bank Indonesia untuk mendigitalisasi UKM-UKM kita. Cuma memang khususnya yang ada di kabupaten kota, yang ada di daerah itu mereka belum familiar dengan itu. Tapi kami mencoba terus mensosialisasi bahwa selain Bapak Ibu menjual secara manual, ada pilihan lain marketing yang bagus, yaitu dengan digitalisasi. Nah, kelihatan di situ konsumen akan pastilah suatu saat konsumen semua akan beralih. Contoh kecil saja, bagaimana dengan taksi-taksi yang manual tadinya habis dibabat oleh online karena di digitalisasi ini kita jelas berapa sih harganya, jarak saja kalau kita pesan online Gojek itu atau Grab atau apa semacamnya, begitu saya mau ke RRI langsung ketahuan, oh sekian saya bayar. Ya, itu ada kepastian. Jadi kepastian itu bukan hanya wanita yang membutuhkan, kita juga butuh. Pemasaran juga butuh kepastian. Saya kira itu. Baik. Banyak ini ya Pak ya, kata-katanya Bapak ini banyak yang multi tafsir kalau saya bilang. Yeah. Oke, silakan untuk Anda pendengar, tadi ada yang ingin bergabung, silakan di 36211853. Tinggal menambahkan kode area 0411 untuk Anda yang berada di luar Kota Makassar. Di 0821 3 4 kali 9440. Oke, kita di 10 menit terakhir ini saya ke Pak Isman Muhlis nih Pak. Nah, kalau masuk masa new normal saat ini ya, walaupun kita masih di tengah rasa ketakutan COVID-19, gimana? Karena kata kuncinya adalah ekonomi melejit nih. Bagaimana caranya agar semua usaha atau para pelaku usaha ini bisa membangkitkan ekonominya biar lebih melejit lagi di tahun ini ke tahun depan gitu Pak. Silakan. Oke, baik. Untuk ekonomi melejit ya, apalagi masih di tengah pandemi seperti ini, hal yang pertama mungkin yang harus kita lakukan adalah menghilangkan rasa gengsi. Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya alumni-alumni kita yang mahasiswa hari ini mungkin yang sudah alumni, itu kebanyakan gengsi ya untuk memulai sesuatu usaha. Bagaimana mungkin ekonomi kita bisa melejit jikalau sifat gengsi itu masih sangat tinggi dan itu sangat mayoritas. Jadi mungkin perlu saya sampaikan bahwasanya kesampingkanlah rasa gengsi itu. Suatu saat kita akan menikmati hasil yang kita inginkan dan bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa berbagi dimanapun itu. Bahkan kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat yang hari ini mungkin butuh uluran kita, bahkan butuh bantuan kita, itu bisa kita bantu ya. Apalagi masih di tengah pandemi ini, bahkan kita belum tahu bahwasanya pandemi ini kapan akan berakhir. Itu. Jadi memang perlu kita instruksikan bahwasanya mulai dari hari ini jangan menunggu nanti kita untuk berwirausaha, dan memang itu yang ditekankan mungkin oleh pemerintah saat ini dan sudah dimunculkan beberapa program. Itu salah satu cara solusi bahwasanya bagaimana masyarakat kita dari sisi ekonomi itu bisa meningkat, dan khususnya di Sulawesi Selatan potensi di Sulawesi Selatan itu sangat besar. Bahkan usaha-usaha kecil apapun yang bisa kita lakukan itu bisa saja selagi niat dan usaha itu ada. Tetapi jika niat dan usaha masyarakat itu masih maju mundur, saya yakin usaha itu akan tidak berjalan. Tetapi untuk melejitkan ekonomi kita, mari kita bangun dari hari ini. Bahkan pernah dari tahun-tahun sebelumnya saya menjadi suatu fasilitator daripada UMKM ya. Jadi tiap bulan kami mementoring para pelaku usaha yang memang dinaungi oleh salah satu lembaga dan saya menjadi fasilitatornya. Itu kita melihat perkembangannya, bahkan kami mengisi dari sisi rohani. Mungkin ini salah satu cara juga untuk kita melakukan mentoring di para pelaku usaha. Bukan untuk kepentingan kita, melainkan kepentingan daripada wirausaha tersebut, guna untuk memberikan motivasi baik dari sisi rohaninya dan bahkan memberikan cara ya, karena memang hari ini masih banyak yang gagal teknologi. Artinya mereka tidak mau untuk masuk mengikuti zaman perubahan yang ada saat ini, padahal era digital hari ini sudah sangat mendunia.
dan itulah yang harus kita lakukan. Jadi kami para fasilitator UMKM itu betul-betul memberikan pengertian bahwasanya harus kita ikuti perubahan yang terjadi hari ini guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Iya, oke, baik. Saya ke Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, silakan Pak Zainuddin, karena kita dibatasi oleh waktu kan hari Jumat ini ya. Ya. Oke, silakan Pak Zainuddin. Langkah yang mesti dilakukan ya dalam hal ini kepada mengedukasi masyarakat kita agar bisa ikut andil dalam membangkitkan UMKM dan melejitkan ekonomi ini, Pak. Silakan. Baik. Ini semacam closest statement atau Belum Pak. Belum ya. Pak. Tenang Ya. Pak, belum. Saya Jadi, belum closing ini. Oh, belum ya. belum, ya. Pak, belum. Silakan Pak. Baik, ya. Saya karena kebetulan saya punya usaha, makanya saya selalu menerapkan ada 6M. Kalau pemerintah sering mensosialisasikan 3M, saya membuat 6M dan itu yang saya lakukan di tempat usaha saya. Apa itu 6M? Yaitu memperoleh dukungan dari luar. Jadi kalau kita mau memulai usaha, perlulah kita mendapat dukungan dari keluarga. Supaya kenapa harus perlu dapat dukungan keluarga? Kalau kita terjadi apa-apa di dalam menjalankan usaha, pastilah mereka akan membantu. Mungkin material maupun non material. Tetapi kalau kita tidak mendapat dukungan, pasti dia bilang apa memang ku bilang jangan ku buka usaha. Nah, itu kira-kira kasarnya seperti itu. Yang kedua, banyak UMKM kita yang dari sisi administrasi mereka tidak paham atau saya tidak tahu, tidak mengerti atau bagaimana. Contoh kecil, mereka masih menggabung uang rumah dengan uang usaha. Oke. Nah, di mana kau kalau tutup usahamu di sore hari, begitu kau periksa kenapa habis kini uang apa tadi orang yang belanja? Iya, saya paham Pak. Iya. Karena ternyata itu dia pakai bayar kasih anaknya untuk pergi sekolah. Kalau suaminya merokok juga diambilkan kini situ. Padahal itu kita paling tidak kita harus pisah. Oke. Ya, kalaupun ada yang itu ditarik dari situ, paling tidak kita lakukan pencatatan. Iya. Nah, selanjutnya untuk memulai usaha juga tadi Pak Isman sudah sampaikan harus sesuai passion. Karena kalau hobi, berapapun kita keluarkan kalau hobi, kenapa kita tidak mulai usaha pelan-pelan dengan hobi? Iya. Oke. Sama dengan saya lihat banyak teman-teman kita yang hobi main motor, main apa, kenapa tidak dimulai usaha itu dari situ? Dan kemudian banyak UMKM kita yang belum punya visi dan misi. Pokoknya nak buka gitu usaha. Yang penting jalan dulu usahanya. Padahal tidak, di dalam melakukan usaha kita sudah punya pikiran bahwa ada tujuan. Karena masa kita keluar dari rumah tidak punya tujuan, sama aja gitu kalau orang membuka usaha itu kita sudah harus punya visi dan misi. Paling tidak ada target. Ada target Pak ya? Iya, bahwa sekian tahun saya sudah harus menjadi seperti ini. Kemudian ini yang juga banyak teman-teman kita, adik-adik mahasiswa yang selalu mengatakan modal itu uang pi. Tidak semua itu. Yang modal utama sebetulnya modal kepercayaan diri dan modal kepercayaan orang. Nah, kalau kita sudah percaya diri, orang lain juga sudah percaya biar tidak ada modal uang kita sudah bisa berusaha. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau Pak Isman punya produk tapi dia percaya, kenapa kita tidak jualkan? Iya. Iya toh? Ini yang belum ditangkap sama adik-adik sekalian atau teman-teman atau UMKM kita. Selalu berpikirnya ada uang. Kenapa kok tidak buka usaha? Tidak ada modalku. Iya. Padahal bukan itu, modal kepercayaan dan kepercayaan orang lain juga yang paling utama. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Isman. Nah, ini baru closing statement memang. Pak Isman, silakan closing statement. Pesan buat adik-adik semua para remaja yang bisa mengikuti jejak Pak Isman lah. Paling tidak mereka juga punya dari sekarang nih, ketika mereka sudah tutup ini radio, mereka sudah tahu. Oh ya, saya harus memiliki usaha juga ini. Silakan. Oke, baik, untuk closing statement ya, saya mengutip dari bukunya Terry, The Principle of Management, bahwasanya untuk memulai usaha kita harus memperhatikan unsur-unsur manajemen yang ada.
seperti tadi dikutip oleh Pak Zainuddin ya. Pertama kita harus punya rencana. Walaupun tanpa modal, tetapi ketika kita punya rencana yang bagus, kita bisa memasarkan produknya orang. Itu modal kepercayaan ya. Kemudian kita mampu mengorganizing ya. Bagaimana usaha itu ketika kita sudah merencanakan, kita bisa organisasi bahwasanya pengeluaran itu tidak boleh digabung ya. Bahkan untuk usaha penghasilan kita itu tidak boleh digabung dengan uang pribadi kita. Itu kita harus mengorganisasi. Kemudian kita harus ketika rencana kemudian organisasi kita sudah bagus, bagaimana kita mengaktualisasikan apa yang ingin kita jalankan ya. Kemudian ketika kita sudah mengaktualisasi, bagaimana kita kontrol ya. Kontrol itu perlu. Dan terakhir, bagaimana kita mengevaluasi apa yang sudah pernah kita lakukan, apakah memang mengalami perubahan yang signifikan atau bahkan tidak sama sekali. Jadi itu yang poin yang sangat penting untuk bagi para pelaku yang mungkin hari ini ya, mungkin hari ini ada yang baru mau memulai atau bahkan sudah ada yang jalan. Mari kita sama-sama belajar, saling sharing terkait mengenai usaha apapun itu ya, karena memang butuh perencanaan yang sangat bagus. Mungkin itu ya. Oke, baik, saya ke Pak Zainuddin singkat aja ya nih Pak. Silakan Pak Zainuddin. Baik. Closing statementnya buat masyarakat kita ini Pak. Berat kayaknya nih closingnya Pak. Iya, tidak Ji, Oh, enggak, Ji, berat. Karena yang berat itu Bang Panai kalau Iya. Saya sudah bercanda seperti itu. Nggak apa-apa Pak. Intermezzo ini yang enak nih Pak, kayak gini. Jadi Silakan begini, Pak. untuk para UMKM kita dan calon entrepreneur, marilah kita jadikan entrepreneur itu sebagai sebuah cita-cita. Karena Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, semakin banyak orang yang mau menjadi wirausaha, maka semakin majulah negara dan daerah kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Jangan pernah takut bahwa rezekimu akan habis. Tidak. Para ulama sering mengatakan tidak habis rezekimu, tertukar saja. Tidak mungkin. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM Pak Zainuddin SCMM, mewakili Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian makasih juga untuk waktunya Pak Isman Muhlis Esos MP, dosen UIN dan juga sekaligus ya owner dari PK Outdoor. Pekan depan kita masih ngobrol lagi ya, pasti bersama dengan Talk Shop PMI, bekerja sama juga dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan dan IFRC. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, sampai jumpa. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bermimpi menjadi seorang entrepreneur. Ini closing dari saya ya, sesuai dengan yang saya kutip tadi dari kata Pak Zainuddin. Jangan coba untuk bermimpi, boleh mencoba untuk bermimpi menjadi PNS, tapi lebih bagus lagi kalau jadi entrepreneur ya, kata Pak Zainuddin. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan Kemenkominfo dalam dunia pariwisata dan UMKM disampaikan Johnny G. Plati. Kominfo sendiri melalui kantornya Kominfo itu sudah bangun 3 BTS tambahan di sana. Sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit. Di samping menggerakkan operator seluler. Hampir semua operator seluler sudah ada di sana. Kami juga mendukung ini peningkatan sumber daya manusia di sana di NTB melalui pendidikan vokasi, pendidikan training yang terkait ya untuk pembangunan kepariwisata dari sisi Kominfo-nya, khususnya yang berkait dengan pemanfaatan ruang digital dalam rangka onboardingnya UMKM.